Tanya punya cinta ke urinam. Bercinta ke urin si urinam. Karena urinam tanya cinta ke yahai ke mak. Masa ada cinta ke inang dah detok. Ngemak tuan apa tanya. Yang mati kan cinta bebut. Dia tanya cinta ke tira orang bebut. Nya ubena orang yang mencintai dia urinam tanya. Kerabat. Mak ke, ayah ke, nek ke. Tanya tapi juga ikut cinta. Cinta yang dibolehkan. Itu. Urinam tanya pina ragam lain cintai dia tanya pibi ikutan kan. Itu maksud yang dibolehkan dalam agama. Wa hadza huwal ukhuwah fillah. Itulah hakikat persaudaraan pada jalan Allah. Jadi menan makna ukhuwah fillah. Jadi dia tanya lagi kiban makna tamu saudara pada jalan Allah. Ta cinta ketira urang karena urangnya hamba Allah. Man yang namanya hamba Allah pasti dicintai oleh Allah. Ada tanya cinta ke Allah, bina orang yang dicintai oleh Allah juga ikut dan cintai. Yang baru bukan ukhuwah fillah. Nyokannya yang kan ukhuwah fillah. Tak cintai kira orang karena orangnya lebih membantu tanya dalam dunia usaha. Sehingga tanya mudah jalan tamita rezeki, mudah segala urusan duniawi. Yang cinta pada jalan dunia kan cinta pada jalan Allah. Cinta pada jalan Allah. Perbandingan jih lagi ikun litiro Majnun bin Amir. Nyo kan agaknya kadi mabuk cinta ikun Majnun bin Amir. Pegah li Majnun bin Amir dalam tabuh syair amru ala diari Laila. Lun lewati ati perkampungan si Laila. Yang jatuh cinta ke Laila. Lewati bak kampung si Laila. Ukabil zaljidar wa zaljidar. Long cium ini dinding dan ini dinding. Dan tidaklah mencintai kampung. Syaghafna kalbi. Telah memuncak akan hatiku. Tetapi cinta orang yang mendiami dalam kampung tersebut. Jadi fi Majnun benar. Tejak pada bawah kampung rata bintih hicum. Dipegah dia dah. Tapi kan Majnun bebu anak sadar. Dipegahnya ada kucum bintih. Kan bintih bebu kucum. Kucum orang yang dalam bintihnya. Jadi ngai Laila anak merumpa je. Anak merumpa kan. Dengan bintih rumah Laila. Jadi kena pegah patah. Pelajaran yang cok dari syairnya. Ketika tanya mencintai sesuatu. Apapun yang nak kaitan dengan sesuatunya juga ikut tercintai. Mana habba syai'an ahabba ma ittasala bihi. Orang yang mencintai sesuatu pasti mencintai apapun yang nak hubungan dengan sesuatu. Man hamba Allah kan paling erat hubungan dengan Allah karena makhluk. Hamba manusianya kan makhluk Allah. Kita dah cintai Allah, bercinta juga ke makhluk. Orang ada jatuh hati ke dira urinang. Itik urinangnya kalang tangnya kasih uroyan. Dah anda merumpak ngendroi pijit. Nak merumpak ngitik benar. Dia lewat ke rumah nadi itik, nadi mana? Jitsit. Wa kama la budda minal hubbi fillah fala budda minal bughdhi fillah. Watai tanya cinta kepada orang pada jalan Allah, maka watai bengih pun berbak jalan Allah. Akan bengih kerana bengih oleh Allah. Tanya hana senang kepada orang yang berbuat murka kepada Allah. Karena Allah bengih kurnian, maka tanya bengih. Jadi bengih karena Allah, cinta juga karena Allah. Maka orang yang mencintai seseorang karena keadaannya seseorang itu habibih, kekasih dari kekasihnya. Kekasih tanya Allah, tak cintai tira orang karena orangnya kekasih Allah. Pajan orangnya baru kekasih Allah, tengok yang saleh. Tira orang saleh, yang kekasih Allah. Tanya cinta ke kekasih iaitu Allah. Harus cinta kepada kekasih dari kekasih tanya. Wa muti'an lahu. Dan orang yang mencintai seorang lain karena keadaan orang lain itu taat baginya kekasih. Maka tidak boleh tidak bahawa benci akan musuhnya karena keadaannya musuh itu maksiat baginya kekasih. Ada bungeh kurang baik karena aci dia bahkan bungeh. Ibu kecewa tanya orang. Akan bungeh hai patih ada tanya pegah. Bahkan bungeh karena dikhianati. Yang kan bungeh karena Allah. Bengeh kurang karena ganyan dilakukan maksiat yang mendatangkan murka Allah. Pakai ganyan ketaubat, tanya gak melilam. Akan kagak nila merasa bengeh karena yang kau taubat.
At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Wahai Nabi, urang taubat dari dosa sama lagi urang ada dosa. Berdosa pakai bungeh, kerana orang yang maksiat. Karena Allah bungeh, maka ilmu bungeh. Orang yang bukan gagat lah, karena Allah gagat, maka ilmu piga. Nah, benar. Jadi kan karena nasabah hal yang membuat Tanyo merasa dirugikan. I'lam wa ya'lamu anna kulla ahadin, setiap seseorang itu la yasluh lis-suhbah. Bukanlah semua orang layak untuk dijadikan teman dekat, kena memandu. Maka ini harus kita pilih circle, pilih lingkungan. Malah berkata Imam Haddad, suhbatul muttaqin was salihin qurbatun ilallah. Tak bergaul dengan orang takwa dan orang-orang saleh yang menjadi sebuah amalan untuk mendekat diri kepada Allah. Berkata Nabi, almar'u ala dini khalili, seseorang itu menurut kebiasaan teman dekatnya. Maka hendak melihat dia salah seorang kalian siapa yang menjadi teman dekatnya. Untuk tak nilai orang kalian mendengar saya mengon. Yang Nabi yang pegang kan haba ulama, haba Nabi. Untuk menilai seseorang, lihat siapa circle-nya, siapa teman dekatnya. Fala Buddha, maka tidak boleh tidak daripada iktibar iddati kisalin, beberapa perkara. Kan mandum urang layak dijadikan teman dekat. Maka usahakan benar padum-padum boh aspek bak orangnya baru dijadikan orang tersebut teman dekatnya. Pertama, ayakuna akilan, dia orang cerdas, baik dungu. Baik anak muda pula. Orang benar logika yang bermain. Gitu nak balik-balik, nak bolak-balik. Nak bolak-balik semikir. Cerdas, nyalain tak utamakan. Kedua, hasanal khuluq, baik budi pekerti. Yang kedua, ghaira fasik, kan orang yang berbuat maksiat atau fasik. Wala mubtadi', dan bukan orang yang melakukan bid'ah. Wala haris ala dunia, dan bukan orang yang loba atau senang kepada hal-hal duniawi. Sebab yang senang kepada hal duniawi akan memberi pengaruh ke dia. Senang kepada duniawi sih. Di dia tergantung dengan so sering dah menduduk. Sering dah menduduk dengan orang bisnis, galak ke bisnis. Sering dah menduduk dengan orang berat, galak ke ilmu. Sering dah menduduk dengan pulang dengan orang pelaku dosa, cenderung hati dia tertarik kepada dosa. Maka ini perkara yang penting kita perhatikan saat berteman, di samping cerdas, alian pekerti jih baik, budi pekerti jih baik, alian bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah. Maksud ahli bid'ah ini orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baru yang tidak ada dalil secara khusus dan secara umum. Ini ada dalil khusus, ada dalil umum. Contoh dalil umum lagi, contoh maksud tradisi masyarakat Aceh, Mukauri, pada Trenublang. Yang dalil khusus dari hadis hana, tapi hadis secara umum bahawa tanya anjurkan bersedekah, sedekahnya dapat menolak bala. Halnya dalam hadis yang lain giyu obati orang sakit dengan sedekah, dau mardakum bisadaqah. Ini ke berlaku kias itu. Nabi anjurkan tanya giyu obati orang sakit dengan sedekah. Man perkara yang hana tak inginkan dalam dunianya kan sakit tu, nak musibah, nak pula hanagat tanaman padi lamblang. Mesti lagi penyakit benar giyu obati dengan giyu perbanyak sedekah. Berarti nan dia dah hubungkan perkara-perkara yang hana tak senangi lain lagi kena penyakit hama bak tanaman tak obati juga dengan sedekah. Man tradisi masyarakat di Aceh umumnya cara bersedekah orangnya dengan cara mengkauri. Oh tak nak balik je dia dalam mengkauri, tak pasal pen lamplok dah. Dia tak kena Trenublang pasal pen lamplok ya jok jukur dengan sin. Ana pakat yang mengkauri, ana gabu-gabu dan menggun. Ana gabu-gabu orangnya tren ya mengkauri ya baju kauri. Dia nam talah penting sedekah. Mencara ragai yang berbeza. Jadi berukun bid'ah, perbuatan-perbuatan yang hal baru yang tidak ada dalil secara khusus dan juga tidak ada dalil secara umum. Satu. Kemudian yang kedua, nasib persoalan bid'ah dalam bid'ah akidah. Termasuk persoalan bid'ah dalam bid'ah akidah lagi keyakinan bahawa Tuhan bersemayam di atas aras. Dan bid'ah dalam bidang akidah. Adapun contoh la ilm bid'ah dalam bidang akidah lagi keyakinan bahawa pelaku dosa adalah
kekal dalam neraka. Yang dalam bagi contoh mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah pendapat bahawa pelaku dosa yang keluar dari Islam. Urang bubut dosa raya. Tapi lang ajaran dari Ahlus Sunnah urang bubut dosanya mukmin asi ke. Orang mukmin yang bermaksiat, tapi dia tidak keluar dari Islam. Yang contoh bid'ah dalam bidang akidah. Jadi kami tangan orang yang kira-kira cerdas cara berfikir, baik orang dungu, baik megom bangai, alian akai begat, alian baik orang fasik, baik ahli bid'ah, dan baik orang yang senang tak ke dunia. Bahkan pada minta orang yang cerdas, adapun akal maka itu menjadi modal. Akalnya modal bagi kita. Nyanyian hanapah berarti lagi orang bukan hana modal. Hana modal tolak dong dengan tem takutan. Maka perlu benar kecerdasan. Pegah oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka janganlah kamu bersahabat dengan saudara yang bodoh. Jauhilah kamu akan saudara yang bodoh. Berapa banyak orang yang bodoh yang mengikuti akan orang yang lemah lembut ketika bersaudara akannya, dibandingkan seseorang dengan seseorang apabila seseorang menghendaki ia. Artinya manusianya terbanding dengan manusia lain. Yang nganji gad berarti jih gad, yang nganji hana gad berarti jih hana gad. Dan sesuatu berbanding dengan sesuatu yang lain. Dan ate kedali ketika bertemu. Artinya sirauri mata merumpak yang tanda hubungan kedekatan antara hati dengan hati. Bahkan dia pilih orang yang memiliki kecerdasan atau akal. Wal ahmaq yadhuruka wa huwa yuridu ayyam fa'aka. Orang yang dungu nya memberi melarat kepadanya, padahal dia ingin memberi manfaat. Niat gad untuk beri manfaat kepadanya, tapi bebut ujung-ujung je kerelah tanya, rusak tanya karena akibat kebodohan. Kemudian walidalika, karena itu naurun begah muqata'atul ahmaq qurban ilallah. Takoh hubungan, tak blokir urung-urung yang bangainya termasuk bentuk ibadat ke Allah. Termasuk pertolong Allah petat tamungan yang urung yang bagian megom bangai. Jadi takoh hubungan dengan orang lagi anda kira koh silaturahmi. Koh silaturahmi kemenan maksud. Apa anda manfaat? Le melarat, je ke melarat tanya. Apa ino tanya pegat hubungan dengan urung, nyo dua boh sagai baru anggap manfaat. Pertama li akhdhil ilmi, yang kedua li islahil hal. Tu dah cok ilmu ba orang yang je dah pegat hubungan. Atau li islahil hal, tu dah perbaiki kondisi batin roh tu hati dia. Pandang menganggap yang hati dia semakin terarah, semakin baik, yang nak manfaat. Yang hana yang sekedar untuk obrolan mentang, untuk pegang haba mentang, yang hana manfaat anggap. Menanci urang basik hana faedah pada bergaul dengan urang basik. Karena orang yang takut kepada Allah la yusir ala kabirah, yang menetap roh di dosa raya. Dan orang yang hana takut kepada Allah hana aman daripada tipu daya orang. Bahkan tidak orang akan pasik karena agaknya israrnya menetap terus menerus bergelut dalam kemaksiatan, hana pernah bertaubat. Agaknya betul-betul ia ke Allah bertaubat. Ya dia hana ketim taubat dan dia hana ia ke Allah. Orang yang hana ia ke Allah, yang hana aman tipuan nya. Hana jit tak percaya ke. Sebab dum Tuhan ngejit tipe, ngejit pengut manusianya lebih belum. Makanya salah satu penyebab bahkan tugas-tugas mengelola harta orang lain, harta umat, disyaratkan bernasifun adil pak orangnya. Dan fikir kemudian kah? Orang yang duk ke qadi harus nasifun adil, orang yang duk ke kepala baitul mal harus nasifun adil bahkan karena mioganya dengan Tuhan mentang hanaya manusia kan enggak biasa. Tuhan dia pengen manusia lebih elok. Maka isyarat dalam agama bernasifun adil. Pajan sira orang berukun adil ketika agaknya rasa takut kepada Allah, hana berani
gepuput dosa. Kan beraman baik terjadi dosa, banyak ada jaminan. Dekedi roh gepuput dosa, bersegera taubat dan kembali kepada jalan kebaikan. Dalam sebuah ayat dalam surat Kahfi, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Baik kata taat orang yang kamu pelalau ati, tua ingat ke kamu dan mengikuti hawa nafsu. Hang gebi patih. Getam daya oleh Allah dalam surat Kahfi, hang gebi patih orang yang kagak bentuk ati oleh Allah dan ka mengikuti hawa nafsu. Bahkan hang gebi patih orangnya. Karena saat dapat tanya akan mengikuti jalan orangnya. Sebab tabiat atau naluri manusianya yasraku minat taba. Manusianya gampang meniru. Tanya mudah tak terpengaruh. Mudah tak terkontaminasi tanya. Kalau mentang belaan dah pegah jauh-jauh otak kak. Ni bangka musim bola nya orang pika dempu-dempu kai ikut lagi gaya bola. Mudah tak terpapar. Mudah tak terkontaminasi dengan gaya-gaya yang tu. Yang memang lagi yang naluri manusia tabiat. Maka tidak mengen dengan orang hanagat, nya biasa gampang meniru dia. Memang kalau lagi yang kodrat manusia. Tanpa disadari ya. Pakadal mubtadi' menanci orang yang memiliki sifat bid'ah. Nya alasan pakan dannya dia pilih ngan yang cerdas, dia pilih ngan yang baik orang fasik, dia pilih ngan yang baik orang ahli bid'ah. Kaji kadang ada pertanyaan silakan. Di kesimpulan dalam pergaulannya aspek-aspek yang harus kita perhatikan yo golom dah jadikan tira orang ke teman kita. Yo ngorang yang golom tak mengon. Yo ngorang yang kata mengon ka berjalan pertemanan yang kang yukoh sit. Ji nak bergalam bab lain. Dia usahakan untuk dibancara orangnya baik tertarik kepada jalan kebaikan. Sebab akan hang bikoh sama sekali. Sebab orang-orang yang berada di jalan tidak benar, nyo ladang getanyo dalam berdakwah. Sebab nyo orang yang hana terdekati, so yang ajak. Jadi orang-orang yang paseknya harus diajak ni. Malang kita lebih mengan kau giyukoh ini keterikatan dan ketergantungan hati. Kan koh secara fisik. Yang nak penjelasan yang kita lain mungkin nak jelas. Maksud memutuskan hubungan secara terikat hati. Kan memutus hubungan secara fisik. Sebab secara fisik tak koh hubungan so yang binasihat kurangnya. Tanya kajroh dibacut. Nangan tanya. Kadang mu sembayang tak hotel kalau tanya dah pergi orang katnya tu lain jadi mengon. Tanya si kangen dari jamun. Dah pergi dalam dah kau hubungan dah blokir ke. Anak so nasihati. Pusi makna benda ke perintah ke yuko. Makna ji baik hukuman hati sehingga meniru perilaku dan akhlak katnya. Mana makna koh ino. Kata koh lah mati kata hana hubungan sama sekali dah blokir HP tu. Ya, nama tu relay. So, dia akan binasihat ke kan? Lain dia juga. Pungkang kaya biji orang. Nya yang tak buat guna, nya menyongon golok meturi. Untuk tanah meturi, tapi akrab roh dengan sirah orang, berterpenuhi atau benar oleh, baru dah jadikan yang kengan. Tapi menyongon yang kena berokat, yang you lanjut aja hubungan. Tapi dengan syarat, tanya baik terbawa, baik terpengaruh dengan ada-ada yang naga. Dan gulai-gulai ni cuma yang silakan.